Ari-ari atau plasenta bagi orang Jawa tidak sekedar dipahami sebagai sesuatu yang keluar mengiringi kelahiran sang bayi. Keberadaannya dipercaya terus memiliki hubungan dengan sang bayi, bahkan ketika dewasa hingga meninggal dunia. Karena itu masyarakat Jawa memberikan perlakuan khusus terhadap ari-ari bayi tersebut. Perlakuan seperti mencuci bersih terlebih dahulu ari-ari sebelum dikuburkan. Berdasarkan informasi dari Clifford Geertz, ibu bayi juga memantrainya, membungkusnya dengan kain putih, dimasukkan kendi dan digarami. Sumber lain menyebutkan kendi tersebut juga diberi alas kain mori. Dimaksudkan agar kelak nantinya anak tidak hanya memikirkan hal duniawi saja. Mengubur ari-ari itu sendiri juga menggunakan istilah nandur ari-ari. Bagi orang Jawa, hal tersebut memiliki makna filosofis sebagai perwujudan harapan. Harapan agar kelak berbuah kebaikan untuk si jabang bayi. Nandur juga dimaknai agar si bayi kedepannya hidup dan berkembang. Tidak hanya itu, saat menguburkannya diberikan pula sesaji ulu wetu ing bumi. Sesaji ini berisi kembang boreh, garam, bawang merah, bawang putih, gula, sedikit kelapa, pensil, dan buku. Keberadaan sesaji ini khususnya agar ari-ari tidak mengeluarkan bau amis dan mengundang hewan liar. Sedangkan pensil dan buku sebagai simbol agar kelak si anak tumbuh dengan cerdas. Semua barang tersebut dikubur di dekat rumah bersama ari-ari. Tempat nandur ari-ari bayi menurut Clifford Geertz berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan. Jika bayi laki-laki di depan rumah dan bayi perempuan di belakang rumah. Meskipun ada yang mengubur ari-ari bayi laki-laki di sebelah kiri pintu dan perempuan di sebelah kanan pintu. Nandur ari-ari biasa dilakukan sendiri oleh sang ayah, kakek, atau saudara laki-laki lain yang dekat dengan bayi. Sebelum menguburkan ari-ari, disarankan agar mandi besar untuk menyucikan diri. Saat prosesi tersebut, ayah si bayi juga membacakan doa, bertujuan mendapatkan selamat dan sebagai rasa syukur kepada Sang Pencipta. Doa yang biasa dibacakan, "Kowe iki anakku, ya kowe sadulure tuwa jabang bayine, reksanen emongen sadulurmu enom utawa jabang bayine." Doa yang lebih panjang saat menguburkan ari-ari dalam Clifford Geertz. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapak Bumi, Ibu Pertiwi, saya akan serahkan kepadamu tali pusar dan ari-ari bayi. Tetapi sang bayi saya tinggalkan, saya tidak menguburnya. Hanya tali pusar yang saya serahkan kepada perlindunganmu. Jangan kau risaukan sang bayi, ini sudah jadi keharusan karena Allah. Kalau kau risaukan juga bayi itu, kau akan dihukum Tuhan. Usirlah penyakit dari si bayi. Ini pun sudah jadi keharusan karena Allah. Tali pusar saya serahkan kau pada perlindungan seseorang. Bayi kecil, jangan kau lawan bapakmu, atau kau akan dihukum oleh Allah. Setelah dikuburkan, kemudian diberikan penutup. Pada zaman dulu dipagari dengan bambu dan ditutup dengan jambangan yang sudah pecah. Dimaksudkan agar tidak dibongkar oleh binatang buas. Selain itu diberi lampu kecil, dinyalakan selama 35 hari. Bertujuan sebagai penerang hidup bagi si bayi dan menjaga dari gangguan makhluk halus. Masyarakat Jawa juga mengkaitkan keadaan bayi dengan ari-ari, seperti tidak boleh menguburnya terlalu dalam. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ari-ari yang ditanam terlalu dalam dapat membuat bayi sulit untuk berbicara. Ada juga bayi yang terkena sesak napas karena ari-ari tertimbun sesuatu. Ari-ari juga dianggap sebagai saudara bagi bayi. Disebut sebagai adik ari-ari karena keluar setelah bayi, melindungi bayi saat di dalam kandungan. Ilmu kedokteran juga menyebutkan bahwa ari-ari atau plasenta merupakan salah satu organ penting bagi bayi, karena keberadaannya sebagai sarana yang menyediakan nutrisi serta oksigen. Setelah bayi lahir, ari-ari menjadi saudara spiritual, merupakan bagian dari sedulur papat limo pancer. Keberadaannya menjadi pemberi petunjuk. Sebelumnya ada kakang kawah,
air ketuban yang mendahului kelahiran sang bayi. Kakang Kawah dipercayai sebagai petunjuk yang identik dengan hal-hal yang bersifat baik, sedangkan adik-adik Ari identik dengan hal-hal yang bersifat buruk atau nakal. Sebelum datang kematian, bagi orang Jawa ada juga kepercayaan meruat para sedulur tersebut, agar nantinya tidak menghambat saat di alam kubur. Meruatnya melalui doa. Ingsun angruat kadang ingsun papat kalimo pancer kang dumunung ana ing badaningsun dhewe. Marmati Kakang Kawah adi ari-ari getih puser kadang ingsun kang ora katon lan ora karawatan, utawa kadang ingsun kang metu saka ing margaina lan kang ora metu saka ing margaina, sarta kadang ingsun kang metu barengan sedina. Kabeh padha sampurna nirmala waluya ing kahanan jati dening kawasan ingsun. Kepercayaan ini menjadi bukti cara masyarakat Jawa memandang dunianya, hingga suatu saat menjadikannya sebagai sarana menemukan kesejatian diri.